Ya, lone wolf itu bukan hanya pelaku melakukan aksi sendiri, tidak, tetapi pelaku yang tidak terikat organisasi secara langsung, dia melakukan aksi sendiri, merencanakan sendiri, melakukan aksi sendiri. Nah, kenapa Kapolri menyebut bahwa ini adalah lone wolf? Karena memang tidak ditemukan adanya kaitan organisasi secara langsung. Tetapi memang ideologi yang dianut dia adalah ideologi kekerasan dari ISIS. Terbukti beberapa jam sebelum dia melakukan aksi, dia sempat posting di Instagramnya, di sosial medianya, simbol-simbol ISIS. Yang pertama, dan memang karakter ISIS melakukan aksi seperti itu. Dia melakukan aksi terhadap orang yang disebut tagut, musuh. Yang musuh mereka kan di Indonesia disebut adalah polisi, makanya mereka melakukan aksi seperti itu. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang teror Mabes Polri yang terjadi pada 31 Maret 2021, hanya selang 3 hari setelah peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Saat kejadian, polisi bertindak cepat dengan menembak mati pelaku, seorang perempuan bernama Zakiah Aini, berusia 25 tahun yang memberondong hingga 6 kali tembakan ke arah polisi yang berjaga di Mabes Polri. Polisi menjelaskan pilihannya saat itu adalah ditembak atau menembak. Kejadian ini membuat kita jadi bertanya-tanya, ada apa? Kok bisa dalam waktu berdekatan ada aksi teror yang menyeramkan seperti ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Pak Stanis, Zakiah Aini disebut lone wolf karena sendirian melakukan teror di Mabes Polri. Tapi sepertinya ini sudah dirancang oleh pihak luar ya Pak ya. Ini bagaimana Pak jaringan teroris bisa menciptakan lone wolf Pak? Mencuci otak agar anak muda bisa dengan senang hati dijadikan lone wolf. Ya, lone wolf itu bukan hanya pelaku melakukan aksi sendiri, tidak, tetapi pelaku yang tidak terikat organisasi secara langsung, dia melakukan aksi sendiri, merencanakan sendiri, melakukan aksi sendiri. Nah, kenapa Kapolri menyebut bahwa ini adalah lone wolf? Karena memang tidak ditemukan adanya kaitan organisasi secara langsung. Tetapi memang ideologi yang dianut dia adalah ideologi kekerasan dari ISIS. Terbukti beberapa jam sebelum dia melakukan aksi, dia sempat posting di Instagramnya, di sosial medianya, simbol-simbol ISIS. Yang pertama, dan memang karakter ISIS melakukan aksi seperti itu. Dia melakukan aksi terhadap orang yang disebut tagut, musuh. Yang musuh mereka kan di Indonesia disebut adalah polisi, makanya mereka melakukan aksi seperti itu. Memang banyak kasus, sudah banyak kasus di Indonesia, anak-anak muda yang terpapar paham radikal ISIS, kemudian dia melakukan aksi serangan secara mandiri, lone wolf. Mereka terpapar dengan sangat cepat, tidak perlu guru langsung, dan itu mereka bisa melakukan aksi dengan kejam. Ini bahayanya ISIS, dan ISIS pun menyediakan konten-konten bagaimana melakukan aksi, itu bisa melakukan aksi dengan bom, dengan apapun, bahkan sampai menggunakan kendaraan menabrak atau apa, itu disediakan kontennya oleh ISIS. Jadi memang cukup nekat. Dan ketika serangan kemarin, ternyata pistol yang digunakan adalah jenis air gun, pistol dengan pendorong gas CO2 dengan peluru itu semacam bola kecil dengan bahan metal. Pistol ini mudah diperoleh di Indonesia saat ini, walaupun senjata ini dilarang, tidak boleh di Indonesia karena memang bukan senapan angin, senjata angin seperti biasa, tetapi dia lebih berbahaya dan dia tidak diatur, tidak ada aturannya, makanya dilarang. Ini memang harus menjadi perhatian dari Polri supaya keberadaan air gun ini segera ditertibkan, dilarang sekalian, ditertibkan, tidak boleh masuk ke Indonesia karena kan ini impor. Nah, mudahnya adalah ini bisa dibeli secara online. Sumbernya sudah diketahui, tempatnya, jenisnya sudah diketahui. Kalau orang membeli senjata itu hanya dengan 3 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta bisa dapat, dicetakin kartu klub, bukan kartu berbakin ya, itu kartu klub abal-abal. Bahkan diketahui bahwa klubnya itu pemiliknya sudah meninggal dunia, bahkan sudah dibekukan gitu. Jadi dengan mudah seperti itu, makanya ketika ditemukan kartu, ditemukan senjata ini berarti memang anak ini sudah menyiapkan diri sebenarnya, sudah menyiapkan diri untuk melakukan aksi seperti itu. Nah, kenapa waktunya bersamaan, hampir bersamaan? Saya melihat dari suratnya, dari surat wasiatnya.
mirip dengan konten yang di Makassar. Saya menduga aksi di Makassar, kemudian munculnya surat ini di media sosial yang dari pelaku Makassar, ini menjadi inspirasi dari pelaku yang di Mabes Polri. Suratnya mirip, makanya dia melakukan aksi. Sangat ceroboh dan akhirnya dia dilumpuhkan. Dan ketika orang bertanya apakah Polri kebobolan atau kecolongan, saya kira tidak, karena dia masih masuk belum melewati penjagaan. Dia masih menuju pos penjagaan, dia menyerang 6 kali tembakan, lalu dia dilumpuhkan. Siapapun yang berada dalam situasi seperti itu, pasti hanya akan dihadapkan pada pilihan menembak. Karena orang itu menggunakan senjata, orang tidak tahu ini senjatanya air gun. Kalau orang nggak terlatih, tidak tahu ini air gun, airsoft gun, atau senjata api, pistol yang kalibernya lebih gede. Orang tidak tahu, kalau ini sudah mengacung-acungkan senjata, pilihannya ditembak. Menembak pun harus hati-hati pilihannya. Mau ditembak kakinya juga berbahaya, karena kalau misalnya teroris, ditembak kakinya, dia masih hidup. Bayangkan jika dia membawa bom bunuh diri, dia bisa melakukan aksi seperti itu. Makanya pilihannya adalah melumpuhkan supaya dia tidak bisa melakukan aksi berikutnya. Dan saya kira yang dilakukan Polri sudah sesuai SOP. Namun memang perlu perhatian khusus bahwa mengingat ancaman semakin tinggi, standar keamanan objek vital seperti Mabes Polri harus ditingkatkan. Pemeriksaan jangan hanya di penjagaan, pintu gerbang diperiksa, perlu ditingkatkan, harus ditingkatkan supaya mengantisipasi aksi-aksi seperti ini. Iya. Selain lone wolf, Pak, apalagi sih strategi jaringan teroris untuk merekrut anak-anak muda jadi relawan teroris, Pak? Propaganda ideologi mereka tentu dengan menggunakan sosial media, dengan internet. Konten-konten itu disebar di media massa. Ketika saya dulu mewawancarai dapat dari mana ajaran seperti ini, kapan mulai seperti ini, dia mengatakan ini dari internet. Dia browsing konten seperti itu, lalu ketika dia tertarik lalu aktif akses itu, dia akan ada yang menghubungi. Siapa yang menghubungi dia tidak tahu, lalu dia akan dikumpulkan di dalam sebuah grup di Telegram, lalu disitulah didoktrinasi dan lain-lain, bahkan nanti diajak untuk melakukan aksi-aksi seperti itu. Memang saya melihat sebenarnya ini dilematis. Anak-anak dan remaja, termasuk perempuan, yang terlibat di dalam aksi teror itu, saya melihatnya sebagai korban sebenarnya. Korban doktrinasi, korban propaganda. Remaja apalagi, mereka butuh jati diri, mereka butuh eksistensi. Ketika pilihannya seperti itu, yang tersedia seperti itu, mereka masuk ke situ. Nah, ini harusnya menjadi koreksi bagi kita semua di sini. Kenapa remaja lebih tertarik dengan ajaran-ajaran ideologi seperti itu? Kenapa tidak tertarik dengan ajaran ideologi Pancasila, dengan ajaran-ajaran nasionalisme? Ini kan menjadi tanda tanya besar itu. Jangan-jangan memang kita kalah menarik kontennya. Mereka lebih tertarik melihat konten-konten pemegang senjata angka 47, keren ini. Dia buka, maka disediakan cara merakit bom, bagaimana cara melakukan aksi teror, sabotase, dan lain-lain. Ini kan memang ada keingintahuan remaja yang cukup besar, kemudian jiwa eksistensinya diisi di situ, dipenuhi, akhirnya mereka bisa tergalang. Dan ini cukup berbahaya karena sangat mudah mencari konten-konten itu. Iya, iya. Kenapa teroris ini seperti musiman, Pak? Nanti kadang sepi, tenang, lalu ketika sudah terjadi teror di satu titik, nggak lama kemudian ada lagi teror di titik lain dalam waktu berdekatan, Pak. Pada tahun 2016, juru bicara ISIS itu memberikan perintah kepada para pengikutnya, lakukan bagi pengikutnya yang tidak bisa hijrah ke Suriah, silakan melakukan aksi amaliyah di tempat masing-masing, terutama pada bulan puasa, karena pada bulan itulah amalan-amalan pahalanya ditingkatkan, berlipat ganda. Makanya kalau dicek di seluruh dunia, ISIS ini frekuensinya paling banyak jumlahnya aksi teror itu pada bulan puasa. Dan ini sebenarnya cukup berbahaya, apalagi kita menjelang bulan puasa seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa ketika ada aksi teror kemudian ada rentetannya? Memang ketika ada aksi teror, lalu ada penangkapan, yang lain kan yang dikejar. Yang lain ketika dikejar, terdesak, maka pilihannya adalah daripada ditangkap, dia akan melakukan aksi juga. Jadi memang seperti itu. Nah, nanti dia akan tenggelam lagi, lalu ada momentum lagi, muncul lagi, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ada atau tidak, negara tidak boleh lengah kepada mereka, karena kalau tidak
tidak diberikan tekanan, dibiarkan, mereka akan punya momentum sehingga terjadi aksi teror. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Stanis. Kepolisian kan tentunya sudah menggandeng tokoh moderat dari semua agama ya. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat ini tentu sudah dilibatkan Polri untuk mencegah anak-anak Indonesia didoktrin jadi teroris. Bagaimana saran Anda, Pak, kepada kepolisian agar upaya mencegah terorisme itu efektif, Pak? Ya, kemarin ketika terjadi kasus teror, banyak pihak mengatakan langsung ini tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan agama, tidak terkait dengan agama tertentu. Faktanya, surat wasiat dari kasus Makassar yang dibom adalah tempat ibadah. Ini juga simbol agama. Kita semua yakin bahwa semua agama di Indonesia itu adalah baik, suci, dan tidak tetapi ini fakta juga bahwa ada kelompok-kelompok atau oknum yang menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan mereka. Nah, saat ini saatnya bagi para tokoh agama, bagi para tokoh nasional untuk bersatu padu, lalu menyatakan bahwa itu adalah ajaran sesat, itu tidak boleh diikuti dan harus dilawan. Jadi harus kompak. Kalau salah satu tokoh agama nanti justru mendukung mereka, kan cukup berbahaya kan? Wah, itu ajaran, ada pernyataan yang wah itu suratnya luhur seperti Robin Hood. Ada salah satu yang ngomong seperti itu, ini kan berbahaya gitu loh. Jadi harus kompak, harus bersatu padu dengan masyarakat mengatakan bahwa ajaran terorisme itu sesat dan itu bukan ajaran agama sehingga dilarang di Indonesia termasuk kelompok-kelompoknya, dan itu harus tegas. Karena sampai saat ini video ajakan untuk melakukan jihad dalam konteks kekerasan itu masih ada, masih beredar bebas. Dan ini yang harus dicegah. Kominfo harus melakukan penapisan, take down situs-situs seperti itu. Tokoh-tokoh agama harus tegas bahwa itu bukan ajaran agama, itu sesat dan itu tidak boleh diikuti. Dan harus kompak. Kalau satu yang mengatakan itu tidak boleh, tapi satu juga malah semacam membela, itu berbahaya. Nah, ketidakkompakan ini menjadi celah bagi kelompok-kelompok itu untuk tetap eksis. Jadi selama pemerintah tidak kompak, selama tokoh agama tidak kompak, dan masyarakat tidak terlibat, akan sulit mencegah terorisme. Baik, Pak Stanis. Terima kasih Pak Stanis untuk waktunya. Sehat selalu Pak Stanis. Terima kasih. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pengamat intelijen Stanislaus Trianta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.